Jangan terpaku dengan dashboard iklan GMV Max doang ya. Cek juga orderan yang belum dibayar, dibatalin, atau yang balik karena gagal kirim. Itu semua nggak jadi duit. Sementara datanya masuk sebagai barang terjual dengan iklan. Jangan terfokus pada data iklan GMV Max. Karena data yang muncul itu katanya tuh ngaco. Karena kalau misalnya kita selidiki, cancel order masuk ke pesanan, orderan belum dibayar tahu-tahu masuk ke data, gagal kirim baik kurir atau customer juga masuk ke data. Sementara kita lihat ROAS-nya bagus, sesuai dengan apa yang kita mau, akhirnya kita naikin budget atau mungkin merasa settingan tersebut bagus. Nah, video ini gue buat emang penting banget untuk mengedukasi kalian buat kalian semua seller yang beriklan. Mau di Shopee, mau di TikTok, terserah lu orang, intinya fitur iklan GMV ini. Iklan di marketplace yang bisa kita sebut dengan metode GMV Max, sebenarnya kalau kalian berpatok pada data mentah iklan doang, yang ada kalian bakal bingung. Makanya penting banget untuk selalu cross-check 3 hal ini. Data iklan, data performa produk, data pesanan. Dari 3 data itu bisa kita olah dan kita jadi tahu apakah iklan tersebut layak untuk kita lanjutkan, hold budget, naikin budget, atau ganti settingan. Cuman karena kebanyakan seller udah terlalu pusing ngurusin produk, SDM, pesanan masuk, komplain, retur, belum lagi bom COD, akhirnya seller ya udah ngelihat data sementara dari ROAS, bagus ya udah naikin aja budgetnya. Nah ini justru yang bahaya. Makanya tadi gue bilang, lu sebagai seller harus ngecek 3 hal. Dari data iklan, udah pasti dong. Kemudian performa produk. Lu lihat actual performa produk lu gimana. Kemudian lu bisa cross-check lagi, pesanannya masuk atau batal. Jadi biasanya hal-hal kayak gini emang jarang dicek, atau dicek sesekali aja. Wajar aja sih, karena ini bukan pekerjaan gampang dan butuh waktu untuk ngecek hal-hal kayak gini. Namun kalian tahu gak sih apa yang harus kalian cek? Sebelum kita lanjut videonya lebih dalam, lebih deep pembahasannya, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. Soalnya kalian pelit banget untuk like. Bingung banget gue, aneh. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Kita masuk ke topik pembahasannya. Gas. Pisahkan data. Iklan GMV Max memang dibuat oleh marketplace untuk mengejar conversion, karena ini akan jadi patokan sistem untuk naikin produk ini lagi atau tidak. Nah masalahnya, kalau dibiarkan dan kalian nggak ngecek, yang ada sistem ngejar konversi yang asal-asalan padahal pesanan tersebut batal, atau malah dilempar ke behavior customer yang nggak cocok dengan barang kita. Kalian bisa coba bikin struktur, pertama campaign A, testing dengan budget kecil, fokus cari traffic atau signal. Campaign B, scale atau winning, berisi produk yang performance-nya sehat dan bagus. Nah, kadang kalau misalnya kita dapat cancel order, kita juga cek deh, cancel rate kita tuh rata-rata di angka berapa persen sih untuk minggu ini misalnya? 1-5%, oke lah itu masih wajar, karena tergolong nggak gitu besar. Tapi kalau misalnya cancel rate kalian sampai di atas 10%, itu boleh dicek. Cuma biasanya, hal-hal kayak gini lagi sering terjadi karena soal kasus bom COD. Tapi kalau misalnya tidak ada kasus bom COD sih rata-rata seller paling ya 3%, 4%. Kalau yang COD-COD. Tapi kalau non-COD biasanya sih paling 1-2%. Cuman nggak bisa pukul rata ya, tiap kategori, tiap produk jualan itu beda-beda. Nah kenapa tadi gue bagi menjadi 2 metode? Ada campaign A dan campaign B. Karena kalau campaign A, di mana kita testing budget kecil untuk objektif kita nyari traffic, tujuannya adalah supaya produk kita itu punya history data. Kemudian juga untuk pancing traffic datang ke toko kita, supaya bisa lirik-lirik, bisa ngintip-ngintip. Kira-kira ada produk yang menarik gak di toko kita? Sehingga bisa jadi konversi juga ujung-ujungnya. Namun, ada juga campaign B, teman-teman. Campaign B yang tadi gue sebutkan adalah memang produk yang untuk kita scale up, atau produk winning, untuk yang ya kita ngejar performance lah. Konversinya bagus, trafficnya oke, atau mungkin terserah kalian lah. Kalian yang atur produk kalian, objektif kalian, atau analisa kalian itu kira-kira mau yang seperti apa. Karena kan cancel order nggak selalu soal iklan jelek, bisa juga karena produknya. Atau mungkin ada penawaran yang lebih menggiurkan, jadi calon customer pergi ke produk lain. Nah, untuk cancel order sendiri nih guys, kalian juga harus ngecek nih, biasanya kan ada ekspedisi, bom COD, customer rese, atau mungkin produknya memang lagi kurang gigit aja, jadinya pada cancel. Atau mungkin kompetitor nurunin harga. Bisa dibilang masyarakat Indonesia sendiri suka banget sama COD. Gue juga nggak paham sih kenapa suka banget sama COD. Kecuali orang daerah yang susah untuk ngelakuin pembayaran digital ya. Seringkali cancel atau gagal kirim itu bukan random,
Penyebab paling umum itu biasanya COD tinggi, cancelnya tinggi, estimasi kirim lama atau ongkirnya mahal, akhirnya cancel setelah udah masukin order. Kemudian chat lambat atau bayarnya jadi ragu, akhirnya cancel. Alamat bermasalah, biasanya dropship, perumahan, akhirnya gagal kirim. Atau produk fragile, packaging kurang aman, akhirnya retur atau refund. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal cancel rate, kadang kan bisa dari ekspedisi juga ya, nggak cuma soal dari customer. Jadi, sebenarnya kita sebagai seller ketika dapat order, kita harus cross-check lagi nih, apakah ekspedisinya aman, kemudian apakah si customer alamatnya benar atau bukan fake buyer, sehingga pesanan kita bisa masuk dengan aman. Kalau akar masalahnya operasional, sekilas iklan kalian bakal terlihat gurih, tapi sebenarnya busuk. Karena yang salah bukan iklannya, tapi customer, ekspedisi, atau salah kalian sendiri. Tahan nafsu. Gue sendiri nih, Rio Gandhi nih, gue mah sampai hari ini, gue masih banyak ngeliat seller-seller yang agresif untuk pasang budget tidak terbatas. Sebenarnya boleh gak sih pasang budget tidak terbatas? Intinya sih terserah lu orang ya. Toko-toko kalian, produk-produk kalian. Cuman kalau gue selalu mengajarkan metode gue ya, disclaimer nih, ketika iklan, kalau misalnya bagus nih, nggak usah lah terlalu langsung ngegas-ngegas kayak gimana banget. Kalau gue pribadi sih, gue nggak mau kayak gitu. Tetap dibudgetin, tetap kita lihat. Karena kita juga masih pengen lihat organiknya masih bertumbuh atau tidak. Karena namanya kalau misalnya dapat iklan bagus, langsung pakai tidak terbatas. Langsung jor-joran. Ya tergantung sih guys. Momentum kadang bisa kita prediksi, kadang kita nggak bisa prediksi. Kalau emang dasarnya tiba-tiba produk tersebut iklannya lagi bagus, lu naikin budget tiba-tiba sore atau siangnya drop karena marketnya berubah behavior atau algoritma salah baca data, boncos dah lu. Makanya gue bilang, nggak usah terlalu agresif, tetap dibudgetin aja. Cuman again, terserah lu orang. Kalau gue pribadi, gue memanfaatkan iklan untuk lebih rame, exposure, dan tetap menjaga flow biar toko nggak drop secara agresif. Soalnya cancel, gagal kirim, biasanya datangnya belakangan. Keputusan yang terlalu cepat itu sumber blunder. Rules yang aman menurut gue, naikkan budget hanya kalau performance-nya bagus 2-3 hari berturut-turut, dan cancel atau gagal kirim masih normal. Kalau baru 1 hari meledak, treat as indikasi, bukan bukti. Kalau ketemu dengan campaign dengan GMV tinggi tapi net profit jelek, lakukan ini urutan tindakan paling efektif. Yang pertama, tahan scale, stop naik budget dulu. Yang kedua, pindahkan budget ke produk yang cancel-nya rendah. Yang ketiga, turunkan exposure ke segmen rawan, misalnya yang produk tinggi COD lah. Jadi kerjaan kalian tuh bolak-balik, ngelihat data ini, kadang produk ini bagus hari ini, kadang besok jadi jelek, lusa jadi bagus lagi. Jadi iklan itu tidak semudah itu ya guys, jadi lu harus cross-check banget. Makanya untuk iklan sendiri, lu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedangkan, lu sendiri juga harus ngecek marketing campaign dari produk tersebut, operasional, stok barang, produk baru, dan sebagainya. Jadi makanya, ini cukup kompleks lah. Lihat iklan, lihat performance, lihat produk, cek campaign, gitu mulu tiap hari kerjaan kalian, dan uniknya bisa beda-beda tiap hari. Jadi harusnya sih nggak bosen ya, soalnya gue nggak bosen. Hahaha. Order velocity. Seller sih di Indonesia cara mainnya cukup unik-unik dan cukup beraneka ragam. Cuman yang paling sering gue temukan adalah seller yang, ini paling sering sih, seller yang mau buru-buru naik, melupakan segala aspek, yang penting toko gue naik. Itu sih menurut gue yang kayak, gimana ya? Karena namanya kita berbisnis, lu boleh tanya ke orang-orang yang udah senior-senior lah yang bisnis, atau mungkin yang udah punya corporate besar. Mereka itu konsisten, bangun sistem, kemudian pekerjaannya satu-satu. Mereka nggak buru-buru naik, oh harus ini langsung naik 200%, 300%. Naik step by step bertahap. That's why gue bilangnya order velocity. Jadi, mending dapat orderan konsisten perlahan-lahan naik daripada gampang naik, gampang turun. Karena kalau misalnya secara track record-nya kita bisa membaca, oh ini orderan stabil, lama-lama naik. Nah itu datanya tuh lebih clear, lebih jelas. Kita jadi tahu, oh yang ini emang lagi naik nih, perlahan-lahan naik, growth-nya terbaca. Tapi kalau gampang naik, gampang turun, kan jadi curiga ya kita sebagai seller. Ini naik gara-gara apa nih? Oh, gara-gara iklan. Terus kalau misalnya iklannya blunder gimana? Terus kalau misalnya tuh produk tersebut kena hajar kompetitor, mati dong traffic di tokonya. Karena barang lainnya belum begitu naik. Kayak gitu yang bahaya. Jadi makanya kocak nih, kalau misalnya seller, kalau misalnya turun, nyalahin semuanya. Nyalahin keadaan, nyalahin anggota tim, settingan, algoritma, dan sebagainya tanpa introspeksi diri. Makanya gue lebih suka untuk mendapatkan orderan yang konsisten yang bisa stabil perlahan naik, daripada cepat naik dan cepat turun. Misalnya, bulan ini rata-rata per hari orderannya itu 100-120. Oke, pikirin deh strategi marketing, cara produk lain itu gimana bisa naik, supaya di bulan depan atau week ketiga atau week keempat bisa naik jadi 105-125 orderan. Menurut gue ini lebih sehat, ya.
Ini lebih sehat menurut gua. Disclaimer. Cuman kalau misalnya teman-teman seller punya haus, gue punya tiap hari, tiap bulan naik di atas 100%. Mental lu kena sih kalau menurut gue ya. Apalagi kalau misalnya kondisi marketnya lagi nggak bagus, kena mental lu pasti fix banget itu. Iya memang tipikal seller itu beda-beda, dan ada yang tipikal kayak gitu, ada yang ya lebih realistis lah. Jadi menurut gue, be realistis aja guys. Kalau misalnya secara budget iklan masih terkontrol, terus nggak semua produk lu bisa hajar iklan, ada produk baru, lu bisa testing iklan, langsung pasang budget gede dan sebagainya, itu menurut gua ya agak bahaya sih. Turun naik hal yang wajar, tapi konsisten, mirip-mirip orderannya dibandingkan naik bulan depan drop habis, itu lebih ngeri. Mental sih kena ya, kalau misalnya amit-amit kena kejadian kayak gini. Nah, gue akan kasih kalian rumus ya, salah satu rumus gue. Cuman tiap toko itu bisa beda-beda ya, karena tergantung kondisi market, kondisi produk lu juga. Jadi rumus yang biasa gue pakai seperti ini. Rumus 70-20-10. 70% budget untuk winner scale, 70% SKU hero yang sudah terbukti, goals-nya itu stabilin order dan profit, 20% budget untuk challenger atau growth, jadi isinya SKU potensial, ada order tapi belum begitu stabil, untuk cari the next winner atau the next hero product. Kemudian 10% budget untuk testing, produk baru, angle baru, kreatif baru, tujuannya untuk data bukan profit. Nah ini bisa di-mix, bisa diputar-putar, karena again yang gue bilang, produk baru kadang ada yang bisa langsung naik, kadang produk baru saat ini mungkin nggak naik, atau mungkin karena nggak naik kita butuh kasih pancingan dulu lama-lama bagus, atau mungkin udah kita naikin budgetnya kayak gimana pun, dia nyedot tapi kurang jalan, tapi ternyata di bulan depan dia bisa lebih optimal. Jadi terkadang ketika kita memilih produk baru, kita juga harus lihat apakah memang nggak tepat atau memang dia masih membutuhkan waktu. Itu yang lebih penting sih guys. Jadi lo harus sesuaikan dengan algoritma toko lo saat ini juga, sesuaikan dengan marketing campaign lo, produk lo, dan sebagainya. Rumus yang tadi gue sebutkan itu hanya gambaran, tidak bisa jadi patokan. Bahkan kadang-kadang gue ada yang 30% untuk testing, kadang ada 40% untuk testing, tergantung, balik lagi. Itu hanya gambaran, biar kalian ada sedikit gambaran, tapi bukan jadi patokan. Ya gue realistis bro. Ada tipikal seller yang maunya iklanin produk mahal doang. Nggak masalah juga, tapi jangan batasin produk kalian. Terus jangan keliru dengan data. Ingat, kalian masih harus cek cancel rate kalian. Ketahuilah cancel rate toko kalian di angka berapa persen, atau produk mana yang paling banyak dapetin cancel, itu juga penting. Seru banget pembahasannya. Oke guys, sekali lagi ucapin terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Anyway guys, gue udah mulai aktif banget nih untuk konten di Instagram dan di TikTok. Ya, TikTok emang aktif sih. Instagram lah, gue udah mulai aktif. Boleh kali untuk kalian follow Instagram gue, karena gue akan update video short yang dimana udah pasti pembahasannya beda dengan ada di YouTube. Jadi lu boleh follow Instagram gue, dan ya kita menjadi teman. Oke, sambil lu lihat konten-konten gue secara free. Apalagi lu dapet konten free kan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube gue. Gue ngomong udah belibet karena sekarang jam 2 subuh ya guys. Ya begitulah kehidupannya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini ya, toknya pengen gue cek, toknya pengen gue handle, iklannya gue urusin, gue buatin marketing strategi, gue yang analisa, lu tinggal terima enaknya, lu fokus ke produk dan sebagainya. Gue datang ke kota kalian, negara kalian, apapun itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, dan Rio Gandhi. Peace out.